Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat bertemu kembali. Senang rasanya bisa bertemu dengan saudaraku semuanya, baik yang ada di luar negeri ataupun yang di dalam negeri, yaitu Indonesia tercinta. Semoga saja saudaraku semuanya yang menyimak ataupun yang menonton video kami selalu terhibur. Dan untuk kali ini kita akan mencoba menguak sisi gaib ataupun sejarah Pulau Jawa itu tentang syiar ataupun dakwah Islam yang pertama kali itu. Kita akan mencoba menarik sisi gaibnya yang bisa mengetahui, dan mohon dukungannya untuk saudara semuanya. Semoga perjalanan nanti mediumisasinya berjalan dengan lancar. Amin. Tidak ada halangan suatu apapun. Dan untuk semuanya yang menonton ataupun yang menyimak video kami dari Padepokan Putra Ronggolawe, mohon doanya ataupun dukungannya agar diberikan kelancaran dalam proses mediumisasi nantinya. Dan untuk Pak bawahnya sudah siap? Ya, insya Allah. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu saya untuk membersihkan energi negatif yang dalam sesat mediator dari ujung kaki sampai ujung kaki, semua dibersihkan. Semua dibersihkan, tidak ada yang tersisa, dengan jenis yang bercahaya. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu alaihi Allah. Sallallahu Muhammad, bersihkan semuanya dengan Allah. Sallallahu Muhammad. Dan saya minta dibentengi berlapis-lapis dengan lafaz Allah, sehingga tidak dapat menyusul jin, setan, siluman, iblis ataupun serangan dari luar yang berusaha untuk menyerang, otomatis langsung terpental Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin dosen yang bercahaya, kami minta dihadirkan gaib yang bisa bercerita tentang sejarah Pulau Jawa masuknya Islam. Saya minta dihadirkan yang bisa mengetahui dan bisa menjelaskan dengan jelas. Saya minta dihadirkan dengan izin beliau yang bercahaya. Saya minta dihadirkan sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Allah. Sallallahu Muhammad, sallallahu masuk Allah. Sallallahu Muhammad masuk dalam jasad mediator, sinkron dengan jasadnya. Jika ada yang menyusup, otomatis langsung terpentar. Dan saya minta kita suaranya bisa tersambung, bisa bahasa kami, bahasa manusia dengan jelas. Allah. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Allah. Selamat malam. Dengan siapa ini? Sugeng Dalu. Sugeng Dalu, selamat malam. Dengan siapa ini saya bicara ya? Perkenalkan, saya penunggu suatu gunung yang ada di Jawa Tengah. Maaf kalau jika saya mengganggu Anda. Saya hadirkan di sini. Apabila ada kesalahan, ya mohon maaf. Cuman kami ingin bertanya ataupun ingin mengetahui tentang sejarah dahulu tentang masuknya Islam di Pulau Jawa ini. Kalau bisa diceritakan dengan jelas bagaimana prosesnya, perjalanan terdahulu ataupun pertama kali yang masuk ke Pulau Jawa ini, ataupun yang
mengajarkan ajaran Islam pertama kali? Kalau bisa diceritakan dengan jelas. Monggo. Terima kasih atas waktunya. Iya, Sudah sama-sama. berkenan menghadirkan saya. Suatu kehormatan bagi saya. Iya, sama-sama. Dan sebelumnya saya minta maaf jika nanti ada kurang lebihnya apa yang saya ceritakan. Karena saya sendiri juga banyak kekurangan dan lupa. Iya, nggak apa-apa. Silakan. Sebelum saya bercerita lebih lanjut, dulu Pulau Jawa ini banyak makhluk-makhluk gaib seperti jin, setan, siluman, genderuwo. Seperti itu. Jadi belum banyak manusia yang menempati Pulau Jawa ini. Termasuk masih belantara hutan gitu ya? Ya, tapi dulu ada suatu tokoh terkenal, yaitu yang bernama Ki Semar Badranaya. Itu termasuk orang yang pertama itu ya? Iya, itu adalah leluhur kalian, atau yang bisa dikatakan pamomong kalian. Itu pilihan Tuhan untuk menjaga Pulau Jawa ini supaya aman dari bencana, karena beliau ditugaskan untuk mengarahkan atau memberi arahan-arahan sama manusia-manusia yang sudah menghuni Pulau Jawa ini. Jadi dulu penghuni-penghuninya masih banyak dikuasai oleh jin, siluman, bahkan genderuwo. Itu seandainya tidak ada yang mengarahkan atau mengendalikan, yaitu Ki Semar atau Ki Badranaya, itu mungkin Pulau Jawa tidak akan bisa tentram dan manusia-manusia akan banyak yang takut. Suatu saat kemudian dari negara Timur Tengah datang karena mendengar bahwa Pulau Jawa itu banyak dihuni oleh makhluk-makhluk astral atau makhluk-makhluk jin yang selalu menggoda manusia, sehingga dikirimkanlah suatu ulama besar ke Pulau Jawa ini. Itu yang bernama siapa? Dia, saya lupa.
Dia bersorban putih. Itu termasuk yang berdakwah syiar agama pertama kali. Syiar berdakwah pertama kali di Pulau Jawa ini. Itu termasuk ulama syah apa? Itu ya saya ingat. Beliau bernama Syekh Subakir. Berarti orang yang pertama kali syiar dan dakwah agama di Pulau Jawa itu. Dia sengaja didatangkan ke Pulau Jawa ini, diberi tugas untuk membersihkan atau meruqyah supaya Pulau Jawa ini damai dari godaan-godaan atau pengganggu-pengganggu dari jin-jin yang fasik. Beliau datang yang bernama Syekh Subakir. Beliau mengarungi samudra luas, turun di Pulau Jawa sebelah tengah, ya itu sekarang yang diberi nama Jepara. Itu ada hubungannya dengan siapa itu Ki Semar gitu ya? Itu belum tahu saya Subakir. Beliau akhirnya berjalan ke arah selatan. Lalu bertemulah sama beliau Ki Semar di suatu hutan belantara yang sangat angker, yang sekarang bernama Alas Roban. Gitu ceritanya. Di situ banyak pertanyaan-pertanyaan karena beliau Ki Semar tahu bahwa ada suatu orang yang asing masuk ke Pulau Jawa, sehingga Ki Semar bertanya, ada apa dan tujuan apa Anda dari negara lain masuk ke Pulau Jawa? Tanya Ki Semar. Dan beliau Syekh Subakir menjawab, ada tugas khusus karena adanya Pulau Jawa ini banyak dihuni para bangsa-bangsa lelembut yang selalu menakut-nakuti manusia. Seperti itu. Dan sehingga Syekh Subakir bilang kalau ada tugas dan beliaulah yang ditugaskan untuk meruqyah. Dan pertanyaan-pertanyaan dari Ki Semar dijawab dengan apa adanya oleh beliau Syekh Subakir. Dan Ki Semar menganggap semua pertanyaan itu belum bisa memutuskan suatu persoalan atau masalah yang berada di Pulau Jawa, sehingga Ki Semar mengajak Syekh Subakir datang ke puncak gunung, yaitu yang bernama Gunung Tidar. Gitu ceritanya. Disitulah anggapan Ki Semar, karena tempat yang sunyi, yang penuh dengan ketenangan, sehingga
tidak ada yang bisa mengganggu tentang pembicaraan khusus antara Ki Semar dan Ki Subakir dan Syekh Subakir, sehingga beliau Syekh Subakir diajak ke puncak gunung itu. Di situ dimulailah perdebatan atau jawaban dan pertanyaan saling dilontarkan dari satu dan yang lain, sehingga suatu hari dan hari telah berlalu sampai 40 hari di puncak Gunung Tidar. Itu hanya diisi perdebatan dan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan dari pengalaman-pengalamannya pribadi-pribadi, yang Ki Semar menunjukkan bahwa Ki Semar di Pulau Jawa juga ada tugas untuk ngomong atau membimbing manusia-manusia yang sudah ada di Pulau Jawa. Dan Syekh Subakir bilang kalau ada tugas untuk menyebarkan ajaran-ajaran baru dari negeri seberang atau dari Timur Tengah, itu untuk mengajarkan agama Islam. Berarti si Ki Semar itu belum Islam ya dulunya? Belum. Tapi begini, sebenarnya apa yang dipahami oleh manusia-manusia di Pulau Jawa ini pada umumnya itu banyak yang menyimpang. Saya sering mendengar apa yang diceritakan oleh manusia-manusia yang ada di Pulau Jawa ini, katanya Ki Semar sama Syekh Subakir itu di atas puncak Gunung Tidar telah mengadu kesaktian atau perang atau berkelahi. Itu sebenarnya salah. Sebenarnya itu apa yang dianggap perang itu adalah perdebatan saking serunya apa yang dibahas di atas puncak gunung itu, sehingga di puncak gunung itu datanglah suatu angin yang besar menerpa pohon-pohon di situ, dengan anggapan manusia-manusia yang belum paham sebetulnya itu lagi si Semar mengeluarkan ajian maupun lagi perang sama Syekh Subakir. Tetapi itu sebenarnya bukan. Angin datang dengan tiba-tiba dan sangat besar juga. Itu angin biasa saja. Tetapi perdebatan antara beliau Syekh Subakir dan Ki Semar lah yang menjuru ke titik inti persoalan lah, yang sebenarnya itu dianggap perang paling adu kesaktian atau bagaimanapun anggapan manusia yang diketahui, padahal itu salah. Sebenarnya begini saudaraku,
Syekh Subakir datang dari negeri seberang untuk mengajarkan syariat agama. Dan Ki Semar mengajarkan hakikat agama. Sebenarnya sama-sama diperlukan untuk manusia-manusia yang ada di muka bumi ini, bukan hanya di Pulau Jawa. Termasuk berdakwah sama-sama gitu ya? Sama-sama berdakwahnya. Yang dibawa Ki Semar itu adalah ajaran hakikatnya, dan Ki atau Syekh Subakir itu adalah syariatnya. Jadi termasuk disitulah perpaduan antara syariat dan hakikat saling menyatu dan saling menerima satu sama lain, dan tujuannya supaya negeri atau Pulau Jawa ini bisa menjaga keseimbangannya. Disitulah sebenarnya apa yang dikerjakan oleh beliau-beliau itu. Kalau bisa saya kasih contoh sedikit. Syekh Subakir atau yang dikirim dari negeri seberang itu adalah atas perintahnya Allah, dan Allah lah yang menggerakkannya. Dan beliau Ki Semar menjadi Ki yang memomong di Pulau Jawa ini untuk membimbing manusia-manusia yang sudah berada di Pulau Jawa ini, adalah juga Allah sendiri yang memerintahkannya. Termasuk kedua beliau-beliau itu mengajarkan syariat dan hakikat itu sama-sama ada perintah dari Tuhannya. Itu dari beliau itu duluan mana? Syekh Subakir sama beliau Ki Semar itu sama Wali Songo itu duluan mana ya? Kalau Wali Songo itu barusan saja. Setelah Syekh Subakir ada di Pulau Jawa ini, telah menyebarkan atau menyelesaikan tugas-tugasnya dari Sabang sampai Merauke. Disitulah beliau para Wali Songo dibentuk. Dan kalau beliau Ki Semar itu sebelum adanya manusia di Pulau Jawa ini sudah ada, karena Ki Semar adalah bisa menjaga dari sisi goib maupun sisi nyata dari makhluk goib, juga manusia-manusia yang ada di Pulau Jawa ini. Termasuk di cerita-cerita orang itu di zaman purba itu ya? Iya. Jadi sebenarnya apa yang dipahami oleh masyarakat, Ki Semar sama Syekh Subakir mengadu ilmu kesaktian atau apapun itu sebenarnya salah. Sebenarnya itu perdebatan antara syariat dan hakikatnya itulah untuk memadukan atau untuk menyatukan satu sama lain dan saling membutuhkan, sehingga terciptalah kedamaian di Pulau Jawa ini. Itulah gambaran-gambaran cerita dari leluhur-leluhur terdahulu. Bukan
karena pertempuran adu ilmu kesaktian. Bukan. Jadi, Memang itu semua itu juga tidak perlu disalahkan karena semua itu ada sisi negatifnya juga ada sisi positifnya. Ambil saja hikmah dan pelajarannya. Karena kebenaran adalah mutlak milik Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. iya, terima kasih. Jadi pada intinya itu beliau Syekh Subakir itu mengajarkan di Pulau Jawa itu tentang syariat. Terus beliau itu Ki Semar mengajarkan hakikat itu berdiskusi di atas gunung itu kan untuk istilahnya disatukan untuk berjalan bareng-bareng seperti itu ya. Betul, dan di situ apa itu yang dipahami oleh masyarakat. Syekh Subakir menancapkan suatu tombak di atas puncak gunung itu dan bertujuan untuk supaya menjadi paku buminya Pulau Jawa. Itu sebenarnya itu hanyalah gambaran-gambaran filosofinya seperti itu, tetapi sebenarnya itu ilmu-ilmu syariat sudah dijabarkan oleh beliau sama beliau Ki Semar di atas puncak Gunung Tidar itu. Jadi tergantung manusianya yang memanai gitu ya. Betul. Jadi semua jangan terburu-buru, diyakini, digali dulu, dikaji dulu lebih dalam. Jika ingin mengetahui suatu kebenaran, jika makhluk-makhluk yang ada di Pulau Jawa ini sebelum Syekh Subakir datang ke Pulau Jawa, jika ini perlu untuk saya sampaikan untuk masyarakat umum. Siapakah yang menciptakan makhluk-makhluk yang bernama jin, setan, siluman maupun genderuwo yang ada di Pulau Jawa? Mungkin jawabannya pada tahu kalau semua adalah Allah yang menciptakan. Itu berarti masing-masing ada tugas. Para jin, para lelembut itu juga ibadah. Itu juga ibadah atas perintahnya Tuhan. Mungkin apa yang saya sampaikan ini supaya atau mudah-mudahan masyarakat bisa memahami bahwa semua makhluk yang terlihat maupun yang tidak terlihat itu sebenarnya adalah sama-sama makhluk ciptaan dan diberi tugas oleh Tuhan, yaitu untuk beribadah sesuai apa yang ditugaskan masing-masing. Meskipun itu menggoda manusia, itu juga menurut para jin, para siluman itu juga ibadah. Jadi semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami, karena ini menyangkut tentang hakikat kehidupan atau uripe menungso basa Jawane. Termasuk kehidupan itu ya. Inilah tentang kehidupan harus dijalankan melalui pemahaman-pemahaman yang diajarkan oleh syariat dan hakikatnya. Karena
saya ibaratkan supaya manusia awam atau yang belum paham tahu. Kalau bikin kopi pakai gula apa tidak? Ya mungkin pada umumnya pakai. Kalau jika pakai kopi saja, itu bisa dikatakan kalau hidup itu hanya menjalankan syariat saja. Kalau ditambah gula itu namanya ditambah hakikatnya. Jadi secara umumnya kalau hidup kita sebagai manusia di dunia ini kan harus menjalankan hidup itu tentang syariat dan hakikat gitu ya. Iya, seperti itulah. Jadi, karena kehidupan itu perlu keseimbangan. Harus imbang. Ada syariat, juga ada hakikat. Itu harus dijalankan sama-sama. ya mungkin juga terima kasih atas pemberitahuannya untuk menambah keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Semoga saja apa yang Anda berikan kepahaman pada kami semuanya, semoga bisa menjadi kepahaman masing-masing dan menjadi tambahan ilmu untuk ibadah kepada Allah yang sesungguhnya bahwa hidup itu harus menjalankan syariat dan hakikat. Terima kasih banyak Anda sudah memberi. Dan sebelum saya pamit, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Ya, apabila sama-sama. apa yang saya sampaikan tidak mewakili suatu kebenaran. Karena kebenaran mutlak milik Tuhan kita. Iya, benar sekali. Dan ini suatu kehormatan bagi saya telah diundang ke majelis ilmu. Iya, terima kasih. Dan jika sudah tidak ada yang perlu saya sampaikan lagi, saya mohon pamit, Ya, undur diri. terima kasih sudah dikasih tahu semuanya, dikasih ujangan-ujangan untuk menambah ilmu kita dan selalu menambah keimanan kita, mendekatkan diri kepada Allah. Terima kasih atas kehadirannya Anda. Semoga Anda menjadi tuntunan bagi orang-orang yang benar-benar bisa menjalankan syariat dan hakikat. Mohon pamit. Ya, silakan. Selamat malam. Selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari semuanya semua dibersihkan dari juga sampai cukup bersihkan dengan putusan yang bercahaya nurun sallallahu Muhammad sallallahu Allah sallallahu semua dibersihkan mulai sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad dan saya minta dikembalikan semua roh itu semuanya asli itu setan siluman iblis apapun dan saya minta dikembalikan 9 roh kudus semuanya yang asli, tidak ada yang luka, tidak ada sakit ataupun yang tertawan dalam jasadnya, semuanya kembali normal, sehat, tidak ada yang luka masuk dalam jasad, sinkron dengan jasadnya. Sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad Allah sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, proses mediumisasinya berjalan dengan lancar. Semoga saja kita bisa memetik ataupun mengambil sisi positifnya untuk menambah keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Tadi kata si mediatornya, kita hidup di dunia ini harus benar-benar menjalankan kehidupan sebagai umat muslim itu ya harus benar-benar menjalankan syariat dan hakikatnya Islam. Semoga kita semuanya diberikan hidayah sama Allah, bisa melakukan ataupun menjalankan kehidupan sebagai umat Islam itu syariat dan hakikat. Dan video ini jangan dianggap ataupun dipercaya 100%, anggap saja ini suatu tontonan, karena kebenaran semuanya itu hanya mutlak milik Allah. Apabila ada salah kata ataupun salah pengucapan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan untuk kali ini cukup sekian.
kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.